Halo, perkenalkan nama saya John Ferrolian Turnip. Kali ini saya akan coba menjelaskan kembali tentang limbah cair. Dimulai dari pengertiannya, limbah adalah bahan sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah juga tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna, melainkan bisa membahayakan jika sudah mencemari lingkungan sekitar, terutama pada limbah yang mengandung bahan kimia yang tidak mudah terurai oleh bakteri. Kemudian untuk pengertian limbah cair itu sendiri adalah limbah yang dihasilkan dari proses industri yang berwujud cair dan mengandung padatan tersuspensi atau terlarut, yang kemudian akan mengalami perubahan fisik, kimia, maupun biologi yang menghasilkan zat beracun dan dapat menimbulkan gangguan ataupun risiko terjadinya penyakit dan kerusakan lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu sumber dan jenis pencemaran dalam limbah cair. Menurut Soeharto pada tahun 2011, berdasarkan sumbernya, pencemar limbah cair dapat dibedakan menjadi sumber pencemar fisik, sumber pencemar kimia organik dan anorganik, dan sumber pencemar mikrobiologi. Yang pertama, sumber dan jenis pencemar fisik. Adapun sumber dan jenis pencemar fisik yang menjadi pencemar dalam limbah cair meliputi suhu, nilai pH, warna, bau, dan total padatan tersuspensi. Kemudian untuk sumber dan jenis pencemar kimia organik dan anorganik, adapun sumber dan jenis pencemar kimia yang menjadi pencemar limbah cair seperti karbohidrat, protein, dan pencemar lainnya. Kemudian untuk pencemar senyawa anorganik pada limbah cair, contohnya yaitu N, P, klorida, sulfur, dan beberapa sumber pencemar lainnya. Kemudian pada limbah cair hasil olahan industri, jika nilai BOD-nya tinggi atau melebihi ambang batas, maka terdapat kelebihan adanya senyawa organik. Kemudian yang selanjutnya sumber dan jenis pencemar mikrobiologi. Adapun sumber dan jenis pencemar mikrobiologi yang menyebabkan limbah cair sebagai pencemar seperti mikroba patogen, yaitu tipus cholera dysentery, poliovirus, virus hepatitis B, salmonella typhi, cacing parasit, bakteri, algae, protozoa, virus, dan coliform. Kemudian ada karakteristik limbah cair. Karakteristik limbah cair secara fisik. Karakter air limbah secara fisik dapat dilihat melalui suhu, bau, warna, dan padatan yang tersuspensi. Pada hal ini, suhu ini merupakan parameter yang penting dalam pengoperasian unit pengolahan limbah karena berpengaruh terhadap proses biologi dan fisik. Kemudian pada karakter fisik secara bau yang merupakan parameter yang subjektif, kehadiran bau ini juga dapat menandakan adanya komponen-komponen lain di dalam air. Lalu untuk karakter limbah cair melalui warna disebabkan dari adanya materi-materi dissolve, suspend, dan senyawa-senyawa koloidal yang dapat dilihat dari spektrum warna. Kemudian padatan juga dapat diklasifikasikan menjadi floating, stillable, suspend, dan dissolve. Kemudian karakteristik limbah cair secara kimia. Karakter limbah cair secara kimia dapat dilihat dari senyawa organik dan anorganik yang ada pada limbah cair tersebut. Senyawa organik adalah karbon yang dikombinasikan dengan satu atau lebih dari elemen-elemen unsur lainnya seperti O, N, pH, sedangkan senyawa anorganik terdiri atas semua kombinasi elemen yang bukan tersusun dari karbon organik. Kemudian karakter limbah cair secara biologi. Keberadaan bakteri pada limbah cair merupakan kunci efisiensi dalam proses biologis.
Mikroorganisme ditemukan dalam jenis yang sangat bervariasi, hampir semua dalam bentuk air limbah dengan konsentrasi 105-108 organisme per mili. Oleh karena itu, pada limbah cair jika terdapat bakteri patogen sebagai bahan pencemar, maka limbah cair hasil kegiatan industri akan merusak dan mencemari lingkungan yang berada di sekitar industri tersebut. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan limbah cair. Menurut Siregar pada tahun 2005 menerangkan bahwa pada umumnya pengolahan limbah cair terdiri atas kombinasi pengolahan fisika, kimia, dan biologi. Seluruh proses tersebut bertujuan untuk menghilangkan kandungan padatan tersuspensi koloid dan bahan-bahan organik maupun anorganik yang terlarut. Menurut Asmadi 2013, limbah cair harus dikumpulkan dalam kontainer yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume dan prosedur penanganan dan penyimpanannya. Kemudian selanjutnya yaitu proses pengolahan limbah cair. Pengolahan air limbah dengan bantuan peralatan biasanya dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dengan proses pengolahan yang dikelompokkan. Adapun pengelompokan proses pengolahan air limbah sebagai berikut. Yang pertama adalah primary treatment, yang kedua yaitu secondary treatment, dan yang ketiga yaitu tertiary treatment. Pengolahan yang pertama, primary treatment, bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik dengan melewatkan air limbah melalui saringan atau filter dan bak sedimentasi atau sedimentation tank. Pada proses penyaringan, hasil dari kegiatan industri pada limbah cair memerlukan penyaringan yang bertujuan untuk mengurangi padatan maupun lumpur yang tercampur dan partikel koloid dengan melewatkan air limbah melalui media yang porus. Kemudian pengendapan bahan kimia yang juga ditambahkan untuk meningkatkan pengurangan dari partikel yang tercampur. Untuk mempercepat proses pengendapan, terkadang diperlukan tawas yang sudah diencerkan terlebih dahulu. Dalam industri lebih dikenal dengan istilah rapid mixing atau pengarukan cepat untuk melarutkan koagulan seperti tawas dalam air, dan slow mixing atau pengarukan lambat untuk mencampurkan koagulan dengan polutan vlog yang dapat mengendap. Kemudian selanjutnya yaitu secondary treatment, pengolahan kedua yang bertujuan untuk menghilangkan koloid serta menstabilisasikan zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan melakukan proses penguraian secara aerobik dan anaerobik. Pada proses aerobik, penguraian bahan organik pada limbah cair yang diuraikan oleh mikroorganisme dengan bantuan dari oksigen sebagai elektron akseptor dengan bantuan lumpur aktif yang banyak mengandung bakteri pengurai. Kemudian pada proses anaerobik, bahan organik pada limbah cair yang diuraikan tidak menggunakan oksigen sebagai bahan pengurai dengan menggunakan stabilisasi lumpur dari pengolahan limbah cair dan beberapa jenis pengolahan limbah cair pada industri. Dengan hasil yang dominan dari proses anaerobik itu yaitu biogas, yaitu campuran metana dan karbon dioksida, uap air dan sedikit eksis sludge. Yang terakhir yaitu tertiary treatment. Pengolahan ketiga ini bertujuan untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara, juga dengan penambahan klor pada limbah cair dilakukan untuk memusnahkan mikroorganisme patogen yang terdapat pada limbah cair. Baik, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.